siang ini. Sesaat lagi kita ikuti acara Moderasi Beragama. Merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pros 1 RRI ND. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Senang sekali kami hadir dalam program Moderasi Beragama, sebuah program yang menghadirkan informasi dan edukasi seputar kehidupan beragama yang damai, toleran, dan harmonis dalam bingkai keindonesiaan. Dan pendengar, di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia, moderasi beragama menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga persatuan bangsa. Nilai-nilai tersebut juga memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan Pancasila, karena Pancasila mengajarkan penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan, toleransi, dan keadilan sosial. Lalu, bagaimana moderasi beragama ini dipahami dalam kajian pendidikan Pancasila? Bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama di generasi saat ini? Dan untuk membahas tema ini lebih lanjut, telah hadir bersama kita di ujung telepon Bapak Carolus Charles Bego, SHMSC, selaku dosen Pancasila dan PPKN Universitas Flores. Selamat siang, Pak Charles. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar siang hari ini, Pak Charles? Baik-baik. Baik, Pak ya. Oke, terima kasih banyak Baik. sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ND, Pak. Ini sesuai dengan program kita hari ini nih, Pak. Sebelum kita beranjak lebih jauh ya untuk berbincang-bincang mengenai dengan moderasi beragama dalam kajian pendidikan Pancasila ini, Pak. Dan jika kita dalam perspektif pendidikan Pancasila, Pak, saudara, jika dalam perspektif pendidikan Pancasila, apa Pak yang dimaksud dengan moderasi beragama, Pak? Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para peninfader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya. Oke, baik Pak. Dan di kondisi saat ini, Pak, apakah moderasi beragama ini juga penting dibahas ya Pak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan mengapa juga Pak? Jika kita membahas lebih dalam mengenai moderasi beragama terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak? Memang saat ini kita berbicara tentang moderasi beragama itu penting dan tidak hanya sekarang dan harus seterusnya, karena dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau umpamanya kita tidak memberi pemahaman yang baik terhadap setiap warga negara yang menganut agama masing-masing ini, tentu kalau umpamanya tidak ada pemahaman yang sama, maka saya yakin terjadi konflik yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, pemahaman atau pembahasan berkaitan dengan moderasi beragama ini harus dilakukan tidak hanya hari ini, dan harus dilakukan seterusnya di mana dan kapan pun itu. Oke, baik Pak. Dan dari hubungan nilai-nilai Pancasila, Pak, kita berbicara dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungan antara nilai Pancasila dengan moderasi beragama itu bagaimana, Pak ya?
jika Bapak memandang ini? Baik, memang saya bertolak dari pengalaman hidup ya, pengalaman hidup. Baik. Bahwa setiap kita ini tentu memiliki agama masing-masing. Dan setiap agama itu mengajarkan hal-hal yang baik menurut agamanya, menurut kitab sucinya, dan diyakini kebenaran oleh pengikut-pengikutnya. Saya contohkan bahwa ada sering saya dengar kalau umpamanya ada ungkapan kalau yang tidak beragama atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, berarti orang itu artinya kafir. Dalam seperti itu. Lalu ada juga pernyataan atau dalam kitab suci di Katolik juga, di Yohanes itu juga menyatakan bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa melalui aku, dia akan menuju ke Bapa." Berarti kata-kata yang tertulis seperti itu benar menurut orang yang mengimani. Lalu ketika ada yang lain mendengar seperti itu, seakan-akan kalau yang lain yang tidak mengikuti Yesus berarti tidak masuk surga, atau kan seperti itu. Oleh karena itu, setiap agama itu pasti mengajarkan hal-hal baik menurut apa yang diwahyukan sesuai kitab suci. Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperkemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para founding father supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan. Itu menurut saya. Oke, baik Pak Charles, ini menarik juga ya. Terima kasih ini untuk penjelasannya sebelumnya. Dan di dalam pendidikan Pancasila juga Pak, dari konsep persatuan, bagaimana konsep persatuan ini dapat memperkuat sikap moderat ya Pak dalam beragama itu Pak? Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan, tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Dita, itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga
jangan terjadi konflik. Yang kemarin mungkin saya pernah kasih contoh pernyataan dari, saya mungkin agak panjang, pernyataan dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Sesungguhnya kita ini, agama ini bukan tujuan hidup kita, tapi tujuan hidup kita adalah kepada Tuhan, kepada Allah, seperti itu. Agama itu adalah sarana yang diberikan oleh Tuhan, supaya bagaimana kita harus menjalankan dalam kehidupan kita dengan baik-baik, supaya kita bisa menuju ke surga. Itu menurut Kiai Haji Mustafa Bisri. Hingga dianalogikan seperti kita menggunakan kereta atau kendaraan. Ketika kita menuju pada satu tempat, contoh ke Bajawa, maka saya dengan kendaraan saya dengan travel yang satu, Pak Dito juga dengan travel yang satu, mari kita ikut jalan yang sama itu, tetapi jangan saling bersenggolan. Kalau kita saling bersenggolan, maka akan terjadi tabrak dan kita masuk jurang, kita celaka semua, kita tidak sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus toleransi, tidak melakukan tindakan ekstrim terhadap orang lain, dan orang lain itu kita harus melihat bahwa itulah sesama saudara kita. Itu menurut saya. Oke, baik, ini menarik sekali juga Pak ya. Dan saat ini Pak, di Indonesia Pak, di Indonesia itu sangat beragam ya suku, ras, dan agamanya. Dan saat ini sejauh mana Pak pendidikan Pancasila atau Pancasila ya ini menjadi titik temu bagi seluruh umat beragama di Indonesia Pak? Baik, kalau berkaitan pertanyaan ini memang gampang-gampang susah, atau susah-susah gampang juga. Karena begini, mengapa saya katakan seperti itu? Karena sejak diletakkan fondasi Pancasila ini, tidak menutup kemungkinan tidak ada konflik berkaitan dengan agama. Masih ada konflik itu. Tetapi bukan berarti konflik itu terjadi lalu kita meninggalkan Pancasila. Tidak. Tetap kita gunakan Pancasila sebagai perekat itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk mempertahankan hal-hal yang baik atau menyampaikan hal-hal yang baik, karena tidak semua orang itu bisa menangkap dan memahami dan melaksanakan dengan baik. Gitu. Dan yang tidak melaksanakan dengan baik itu hanya segelintir orang, sehingga terjadi konflik-konflik yang berkaitan dengan SARA seperti itu. Tetapi menurut saya dengan keberadaan Pancasila sejak diletakkan sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan hidup kita, saya katakan bahwa sungguh baik, karena sampai dengan 80-an tahun ini kita masih eksis menjadi dalam suatu wadah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Oke, baik Pak Charles. Oke, jika kita bicara keseimbangan ini Pak, bagaimana Pak cara menjaga keseimbangan ya antara keyakinan beragama ini dan juga komitmen kebangsaan? Ini tadi untuk keyakinan beragama sudah sempat Pak Charles singgung sedikit ya. Akan tetapi kita sekarang bicara antara keseimbangan keyakinan beragama dan komitmen kebangsaan, Pak. Oh ya. Berkaitan dengan komitmen kebangsaan. Pertama-tama itu mari kita beragama itu penting sekali, penting sekali. Tetapi bukan berarti pemahaman tentang atau rasa kebangsaan kita itu tidak penting. Penting. Maka dengan semangat kebangsaan ini kita melihat bahwa perbedaan itu sungguh ada, tetapi perbedaan itu bukan menjadi suatu ancaman untuk kita. Maka ketika sesama saudara kita yang mungkin dalam mengalami musibah segala macam, kita tidak melihat bahwa yang kita bantu itu adalah hanya untuk agama kita sendiri atau suku kita sendiri, tapi kita bantu atau kita prihatin itu kepada sesama saudara sebangsa kita, bukan kita memilah-milah seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, ketika kita menjaga keseimbangan itu, tentu mungkin kemarin juga saya sudah pernah sampaikan, keseimbangan itu tidak bisa tercipta jika masing-masing kita itu meninggikan ego kita.
Oke. Keseimbangan itu bisa tercipta apabila kita sedikit membuang ego kita sehingga terciptanya namanya harmoni. Gitu. Harmoni itu tercipta itu karena masing-masing kita tidak meninggikan ego, dan itu sudah diwarisi oleh para founding father kita. Ketika para founding father menghilangkan ego atau membuang ego itu dengan menghapus 7 kata dalam rumusan Pancasila, yaitu sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Buangnya keegoan dari para founding father itu memberi gambaran kepada kita semua yang hidup di alam kemerdekaan ini, agar kita jangan terlalu mementingkan ego kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya eksis kita punya kehidupan ini, harmoni kita punya kehidupan ini, tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Itu yang saya sampaikan, bahwa bisa terjadi keseimbangan itu kalau umpamanya kita sedikit menyisihkan ego kita. Bukan berarti ego kita tidak ada, tidak boleh, tetap ada, tetapi kita menyisihkan sedikit demi kepentingan kebersamaan kita, sehingga terjadi keseimbangan. Kalau tidak, kita terjadi konflik terus yang berkaitan dengan kehidupan kita, pasti kebangsaan kita akan terganggu. Itu menurut saya. Oke, baik Pak. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai komitmen kebangsaan ya, dan di dalam moderasi beragama di Indonesia, Kemenak telah menetapkan ya indikator-indikator moderasi beragama, yakni ada komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga penerimaan terhadap budaya lokal, itu salah satunya ya. Dan bagaimana Pak Charles ini melihat keempat indikator ini ya dalam kajian pendidikan Pancasila, Pak? Baik, kalau saya lihat ada 4 indikator ini yang dibuat oleh Kementerian Agama, memang sangat bagus. Ya, ini menjadi ukuran kita bagaimana kita hidup bernegara ini. Tidak boleh melakukan kekerasan. Mengapa diajarkan supaya tidak boleh melakukan kekerasan? Karena kita ini orang beragama. Agama manapun yang kita anut, saya rasa tidak mungkin mengizinkan untuk kita melakukan kekerasan kepada umat manusia. Jangankan kepada umat manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan juga tidak boleh kita lakukan kekerasan. Kita menjaga kelestarian lingkungan. Itu kan disuruh seperti itu, apalagi kepada manusia. Jadi tindakan kekerasan itu tidak boleh. Mengapa? Karena mencederai hak hidup orang lain. Gitu. Lalu yang berkaitan dengan toleransi, ya itu memang harus supaya jaga harmonisasi itu. Mentolerir. Toleransi kan dari kata dasar tolerir, mentolerir. Artinya ketika saya menyatakan bahwa saya harus begini dan ada yang harus begitu, maka ya biar kita mengalah dulu, kita mentolerir sehingga kita bisa selamat sama-sama. Dan itu dalam kehidupan kita, kalau saya rasa, saya contohkan, misalnya ada kita lewat pakai kendaraan roda 2 atau roda 4, lalu ada orang menyeberang jalan, walaupun dia menyeberang tidak pada tempatnya, bukan pada zebra cross, tetapi dia mau menyeberang. Kita sebagai pengendara ya bersabar dulu, tidak apa-apa, supaya jangan terjadi hal-hal yang menjadi musibah terhadap orang lain dan juga musibah pada diri kita. Itu saya rasa kita menyisihkan ego kita, jangan sampai kita lebih mementingkan kita punya HAM kita, tetapi kita tidak memikirkan HAM-nya orang lain. Gitu. Jadi itu menurut saya yang indikator yang itu. Lalu kalau indikator yang berkaitan dengan pengakuan tradisi yang terakhir itu, saya rasa di Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa ya, kalau saya tidak salah, 28B mungkin itu. Itu negara mengakui mengakui hak dari adat, hak dari masyarakat adat itu. Kalau kita berbicara tentang pengakuan, kita harus
menghormati budaya segala macam. Saya rasa itu memang pas karena sebelum agama ini masuk ke Indonesia, agama ini kan tidak asli kita pribumi Nusantara, itu kan dari asing semua itu, dari Arab Semit, dari Eropa, dari India belakang, itu dari Yunan, dari Tiongkok membawa itu, lalu masuk di Indonesia ini. Dan di Indonesia itu ada warisan budaya, ada kepercayaan pada leluhur. Nah, dan itu harus diakui dan negara mengakui itu. Kalau saya tidak salah itu di Sumba itu kan ada kepercayaan itu, tapi bukan agama, aliran kepercayaan itu, dan diakui. Saya rasa memang harus seperti itu karena kalau saya mau agak miring sedikit, kadang-kadang ada orang yang mungkin dia tidak beragama, tetapi dia tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, gitu. Okay. Bagaimana kita yang beragama ini kita selalu saling mengejek, saling itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh beragama, tidak. Tetapi kita membandingkan bagaimana pola perilaku kita yang beragama harus lebih mulia daripada orang yang mungkin tidak beragama. Jadi mungkin pikiran saya seperti itu, ya kurang lebih ya itu Pendito. Apa yang saya pikir saya omong. Oke, baik, ini sangat bagus ini Pak Charles, dan terima kasih banyak nih atas penjelasannya ya sebelumnya nih Pak. Oke, dan dari kita berbicara mengenai karakter anti kekerasan ya, dari pendidikan Pancasila sendiri maksud kami, ini dapat membentuk karakter anti kekerasan dalam menyikapi perbedaan ini bagaimana Pak? Iya, kalau Pancasila ini, kalau umpamanya kita mengajarkan di ruang kelas saja, suruh anak-anak menghafal tentang sila-sila itu atau nilai-nilainya, saya rasa tidak terlalu terlalu mengena. Jadi harus kita aktualkan di dalam kehidupan. Jadi kita menggerakkan mahasiswa keluar dari ruangan kelas supaya kecerdasan emosionalnya itu bisa muncul. Dia bisa merasa peduli terhadap sesama. Dia melihat bahwa tidak hanya saya saja sendiri yang memiliki agama dan hidup di negara ini atau hidup di bumi ini, tetapi masih ada orang lain yang beragama lain dan hidup di bumi ini. Oleh karena itu, sikap yang harus dilakukan itu, dia juga harus tidak hanya menghormati atau menjaga haknya saja, tapi dia juga harus menghormati dan menjaga hak orang lain. Dan itu memang kalau umpamanya di Pancasila itu kan seperti yang saya katakan tadi, kita berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya bahwa Tuhan itu Sang Pencipta. Jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan itu Sang Pencipta, maka kita harus ada tamu dengan susah. Pak Charles masih tersambung? Masih tersambung ini. Ini masih ada tamu baik, di rumah ini susah. Jadi jadi gini, maksud saya itu ketika kita percaya bahwa ada Tuhan itu, maka Tuhan itu Sang Pencipta. Dia menciptakan manusia seluruhnya. Lalu kita yang manusia ini harus saling menjaga dan menghormati sesama kita. Dan saya yakin di ajaran mana saja mengajarkan bahwa setiap manusia itu kita wajib menghormati, saling menjaga, selama dia tidak melakukan kekerasan terhadap diri kita. Pasti kita ada upaya untuk pembelaan diri. Itu wajar, tidak mungkin kita tidak melakukan pembelaan diri. Jadi saya rasa itu menurut saya bahwa pemahaman tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memahami seperti itu dan kita harus mengaktualkan di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan cara kita harus kenal orang lain, jangan kita hanya
menghafal saja, tapi kita harus bisa melakukan, memberi bantuan, contohnya kecil itu memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak hanya seagama dengan kita, sesuku dengan kita, tetapi kepada orang lain. Itulah bisa menciptakan yang namanya harmoni itu. Yang menurut saya itu, ya minta maaf, saya sebentar omong begini, ada tamu datang jadi pikiran agak kacau balon. Oke, karena kita masih sekitar 10 menit lagi, bagaimana Pak Charles? Nah, bisa. Bisa ya? Saya sudah duduk di belakang. Oke, baik Pak Charles. Kita melanjutkan sedikit secara singkat saja karena kita juga tinggal 10 menit lagi untuk program moderasi beragama ini. Oke Pak, jika kita berbicara mengenai menanamkan nilai moderasi beragama, bagaimana Pak peran dari sekolah ya atau perguruan tinggi ini dalam menanamkan nilai moderasi beragama, dan juga tantangan terbesar dalam membangun budaya toleransi di lingkungan pendidikan saat ini itu apa Pak ya? Iya. Baik, saya menjawab sesuai dengan apa yang saya rasakan dan saya alami. Kebetulan saya di kampus Universitas Flores. Di kampus kami itu kalau mungkin program pemerintah, program DEPAK mungkin baru muncul ya. Tapi kalau umpamanya di kampus kami sudah sejak awal telah mengamalkan yang namanya moderasi beragama ini. Jadi moderasi beragama ini bukan kita bukan moderasi agama, tidak, tetapi moderasi beragama. Jadi bagaimana kita beragama ini betul-betul kita tidak hanya meyakini kebenaran kita dan membanggakan kita punya keyakinan, kita juga harus menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Gitu. Dan kalau umpamanya di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya halal bihalal. Idul Fitri bersama, dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan, walaupun kita di luar kampus kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik, yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya saya bisa siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama. Itu menurut saya contoh kecil, tapi yang besar-besar saya rasa ya mungkin susah, dan saya hanya sebatas di kampus. Dan kami di Unflori itu, di Universitas Flores itu melakukan seperti itu.
Itu Mas Dito. Kalau di luar saya tidak tahu. Kalau di luar saya tidak pernah masuk di SD, di SMP, SMA atau di perguruan tinggi yang lain. Iya, baik Pak. Karena Begitu. Bapak dosen Unflor ini mencontohkannya di Unflor gitu Pak ya. Oke, Iya, iya. baik. Oke Pak, di saat ini kita sudah ada di era media sosial Pak ya. Bahwasannya di media sosial itu informasi itu sangat-sangat bias dan kadang tanpa filter gitu ya. Dan di era Iya. media sosial saat ini banyak informasi itu Pak yang dapat memicu konflik ataupun perpecahan. Dan dari generasi muda ini seharusnya menyikapi hal tersebut pastinya dengan bijak. Dan dari pandangan Bapak ini sebagai salah satu dosen ya, pastinya kan mahasiswa ini generasi-generasi muda Pak ya. Bagaimana Iya. Pak generasi muda ya atau mungkin mahasiswa ini seharusnya menyikapi hal-hal tersebut Pak seperti biasnya informasi begitu. Dan juga Pak, bagaimana Pak pendidikan Pancasila ini dapat menjadi benteng dalam menghadapi pengaruh radikalisme dan ekstremisme itu baik secara langsung maupun secara daring di media sosial itu. Silakan Pak. Oke, baik Pak. Memang pertanyaan ini bukannya kemarin, hampir setiap hari ketika di kampus saya menyampaikan kepada mahasiswa bahwa pengaruh media ini tidak bisa kita bendung. Oke. Banyak informasi yang kita dapat. Ada hal yang menurut kita baik untuk kita, tapi ada hal yang menurut kita sangat menjengkelkan kita. Gitu. Jadi untuk itu, saya biasa sampaikan, jangan terpancing emosi. Jangan terpancing emosi. Kenapa demikian? Karena saya sampaikan begini. Sekarang ini, agresi militer, karena saya wawasan ketahanan nasional, jadi agresi militer secara nyata tidak ada sekarang itu. Tidak mungkin orang menyerang Indonesia itu untuk menghancurkan Indonesia dalam hal militer, agresi militer itu. Tetapi orang menyerang Indonesia itu menggunakan media itu. Jadi untuk itu, generasi penerus itu harus pandai-pandai menyikapi itu. Kalau generasi ini tidak pandai menyikapi, hancur negara ini. Karena masa depan negara ini terletak pada generasi muda sekarang ini. Untuk meneruskan hal-hal yang menjadi apa yang dicipta-ciptakan oleh Peninggalan untuk menjaga NKRI ini tetap utuh selamanya. Untuk itu, memang saya pernah lihat dan anak-anak pernah lihat juga atau nonton di media-media itu. Ketika saya tanya, mereka katakan, betul Pak, seperti itu. Ada yang menghujat agama ini, ada yang menghujat agama ini, ada itu. Maka saya katakan, bagaimana kamu harus menyikapi ini? Ya kami sebatas nonton, tapi kami tidak terlalu larut di acara itu. Kami pindahkan ke yang lain-lain. Mungkin kami mencari hal-hal yang berkaitan dengan materi kuliah, segala macam itu. Jadi, menurut saya, pengaruh globalisasi, pengaruh dunia internet ini tidak bisa kita bendung. Itu. Dan itu kita jadikan sebagai tantangan untuk kita, bukan sebagai ancaman. Karena setiap pengaruh internet itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang tidak baik jangan kita ikuti, jangan kita terprovokasi. Gitu. Kalau kita terprovokasi, maka timbul konflik di antara kita. Ketika kita mendengar bahwa ada, oh di sana itu dikatakan seperti itu, lalu dalam pemahaman kita mengejek lagi orang lain yang beragama lain bahwa oh kamu punya itu tidak baik yang begini. Tidak bisa, jangan ikut. Itu orang kadang-kadang bisa mengadu domba kita. Jadi ketika kita iman, seperti saya mengimani Katolik benar, ya itu jalankan seperti itu. Ketika Mas Dito seperti itu mengimani agama Mas Dito, ya seperti itu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa agama orang lain itu salah, yang benar hanya saya. Dalam pemahaman boleh, tetapi dalam aktualisasi tidak boleh kita melakukan seperti itu. Kalau kita melakukan seperti itu, saya rasa itu tidak bagus. Caranya bagaimana supaya
jangan timbul itu, maka ya itu pertama saya berikan pemahaman seperti itu kepada mahasiswa. Kita pahami dulu, lalu di dalam kehidupan kita saya bisa sampaikan kalau duduk dalam ruangan kelas itu tidak boleh yang Katolik duduk sendiri, yang Islam duduk sendiri, yang Protestan duduk sendiri, atau suku ini duduk sendiri. Tidak, harus berbaur. Seperti itu. Sehingga mungkin saya mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Mustafa Bisri. Dikatakan bahwa kita hidup beragama, kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya kita lihat ketika kulit luarnya saja, tetapi kita harus lebih menonjolkan hal-hal yang ada di dalam diri kita, hati kita yang baik, yang kita harus tumbuh kembangkan. Kita jangan terlalu takut, misalnya ada anak muslim yang perempuan misalnya pakai jilbab. Pakai jilbab itu selama dia duduk bersama saja, tidak apa-apa, asal jangan melakukan tindakan-tindakan yang lain. Berarti itu sudah melanggar apa yang menjadi aturan dari agama Islam. Tetapi kalau kita berteman saja, duduk, kuliah, saya rasa itu baik. Sehingga saya sarankan duduk sama-sama, saling-saling, Islam, Katolik, betulan Hindu dan Buddha tidak ada, hanya ada yang Protestan, ya duduk itu berbaur. Jadi kita menanamkan hal-hal yang seperti itu sejak dini, walaupun dalam pemahaman besok-besok mereka melakukan itu ketika sudah tidak kuliah, itu urusan. Karena saya yakin, saya sempat katakan bahwa justru yang melakukan hal-hal yang konflik-konflik itu kemarin juga belajar tentang Pancasila juga, gitu. Tetapi kadar pemahaman mereka hanya sebatas untuk dapat nilai, gitu. Oh, dapat nilai, saya mau begini. Ketika sudah tidak kuliah, sudah dapat nilai, maka saya buat sembarang-sembarang. Itu menurut saya tidak baik, tidak etis itu. Sebagai seorang pengajar, harus wajib menyampaikan hal yang baik seperti itu. Kalau kita tidak menyampaikan, berarti salah kita. Oke. Itu menurut saya, seperti itu. Baik Pak Charles. Oke Pak, ini terakhir Pak ya, sebagai penutup Pak. Harapan Pak Charles Pak terhadap masa depan moderasi beragama di Indonesia Pak ya, khususnya di Kabupaten Ende dan Flores ya, ataupun di seluruh Indonesia saja Pak. Ini terkait, atau mungkin Pak Charles ini kan di bidang pendidikan ya, mungkin harapan masa depan moderasi beragama di bidang pendidikan juga begitu Pak. Silakan disampaikan. Oke, baik. Mas Tito, saya kemarin itu lupa. Saya sebenarnya mau ajak dari reporter RRI untuk bisa liput kegiatan yang kemarin saya bersama mahasiswa itu lakukan kegiatan yang saya beri judul itu, tema itu, gotong royong dan toleransi. Itu kerja bakti di Lampu 5, di Bundaran Lampu 5 itu, dari Monumen Pancasila, kita bergerak sampai ke Masjid Lampu 5 itu, dan terus berlanjut ke Gereja Motupaga, gitu. Jadi upaya yang saya lakukan itu sebenarnya mau menanamkan pemahaman kepada mahasiswa bahwa, dan itu nanti masuk di YouTube, anak-anak akan masuk di YouTube, itu mau menggambarkan kepada dunia luar juga bahwa di Ende ini kehidupan toleransi itu sangat bagus, sangat bagus. Mengapa demikian? Dari letak rumah ibadah ini berdampingan. Ada yang sebelah timur berhadapan dengan masjid di sebelah utaranya. Jadi simbol-simbol ini kita tampilkan keluar bahwa inilah hidup yang namanya beragama yang baik. Kita tidak membatasi ruang rumah ibadah itu, tidak boleh berdekatan, tidak. Dan saya yakin di ibu kota negara juga seperti itu, kita sudah lihat seperti itu. Tapi itu harus dibiak juga, tidak hanya di ibu kota negara di sana dan di Indonesia ini, harus juga di tempat-tempat lain. Mengapa demikian? Karena menurut saya itu di tempat-tempat lain itu kadang-kadang itu membatasi ruang gerak orang membangun rumah-rumah ibadah itu. Dan begitu. Lalu untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Ito, kalau saya mau sampaikan,
moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di ND di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten ND. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya atau harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita. Kita jangan terpengaruh dengan isu-isu hanya kepentingan sesaat, hanya kepentingan perut, menurut saya itu. Kadang-kadang dibayar, orang dibayar, disuruh begini, menghasut kita segala macam. Jangan pengaruh itu. Kita jalankan. Kita di ND ini secara darah saja, hubungan kekerabatan dari darah itu kawin mawin itu Katolik, Islam, Protestan, segala macam tuh ada semua. Jadi itu. Tidak ada yang bilang itu, oh keluarga dia itu hanya Islam, toh. Tidak ada. Ada yang Katolik, ada yang Protestan. Begitu pun sebaliknya. Jadi kita semua itu saling bersaudara, hidup rukun ke depan. Jadi program dari Kementerian Agama itu menurut saya itu hanya untuk penguatan saja, tapi sebenarnya untuk di ND ini sudah tertanam hidup toleransi seperti itu. Oke, baik. Terbukti ketika kemarin itu tokoh proklamator kita itu Pak Soekarno terilham bisa merumuskan Pancasila itu karena dia diasingkan di ND ini. Jadi ND ini menurut saya sebagai kalau umpamanya Bupati katakan dulu itu, Bupati yang dulu katakan kalau belajar toleransi datang ke ND karena ND sebagai laboratorium toleransi. Tapi kalau saya katakan bahwa di ND ini sesungguhnya nilai-nilai toleransi sudah tertanam sejak dari dulu. Dan mari kita pertahankan nilai toleransi ini demi kebersamaan kita. Itu saja Pak Dito. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Charles ya untuk penjelasan ya terkait kajian moderasi beragama ya di dalam pendidikan Pancasila ini Pak. Menarik sekali ini dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami Pak Charles di siang hari ini ya. Dan semoga informasi ini bisa menjadi pedoman kita semua ya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ya, dan pastinya di seluruh Indonesia. Oke, baik Pak Charles, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang. Baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, demikian ya obrolan kita di dalam program Moderasi Beragama dengan topik Moderasi Beragama dalam Kajian Pendidikan Pancasila. Bersama narasumber Bapak Carolus Charles Bego selaku dosen Pancasila dan PPKN Universitas Flores. Dari obrolan kita dalam hari ini ya, bahwa moderasi beragama ini bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan bagaimana menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, serta tetap menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Pancasila. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan pemikiran yang telah dibagikan bersama pendengar Pro 1 RRI ND. Saya pamit undur diri, tetap dengarkan Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan salam moderasi beragama serta salam Pancasila.
Telah Anda ikuti Moderasi Beragama. Sampai jumpa di edisi berikutnya setiap Selasa minggu kedua dan keempat. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sorata siang ini.